Sing jawab salam tak dongakne uripe berkah. Rumah tanggane sakinah mawadah warahmah. Meninggal husnul khotimah. Sing jawab salam tak dongakne panjang umur. Sing ora amin berarti pengen tang mati. Nah ditongakne kalau kiai kok malah nyepelekne. Tak ulang, sing jawab salam tak dongakne panjang umur. Rezekine melimpah. Rezekine kathah. Boten nimbulke masalah. Wonten Bapak Ibu rezeki sing bermasalah. Kathah buktune akeh wong mantan menteri turun sugih saiki ditangkep KPK. Enten boten? Jadi pegawai negeri duduki jabatan dadi iki dadi iku rampung tangkep lebokne penjara. Enten? Jadi lurah rampung bahkan orang rangkung ditangkep karena penyelewengan dana desa. Enten? Ngapunten Pak Lurah. Senes jenengan niki maksude lurah sing liya. Insyaallah nak lurah sing temriki insyaallah beliau kita dongakne mudah-mudahan beliau saged kepilih meleh. Memang nak lurah saged melayani masyarakat, apik karo masyarakat, insyaallah. Mudah-mudahan dipercaya oleh masyarakat, insyaallah kepilih meneh. Tapi melalui mimbar ini nak lurah wis tundang ngaji males, acara hari besar Islam ora teko, ngai dana juga enggak. Nggih. Aniku nak nyalon rasa dipilih. Amit iki Pak Lurah. Niki senes panggung kampanye. Soalnya kadang-kala pejabat itu kadang-kala kapan rayu masyarakat narik pemilu. Engko iki nek wis berampung dadi pemilu wis lali karo sing milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men tambah mantep. Iyalah, ini saya dikasih satu botol aqua, kuehnya ada buah, ada kue, dan terus kapan aku mangannya? Dan tinggal mangan kan jenengan delokne aku toh. Aku wareg jenengan ngelih. Insyaallah ini sebagai bentuk penghargaan, penghormatan panitia kalih kiai, mudah-mudahan kampung mriki, dusun mriki insyaallah berkah. Rezekine ditambah. Pak, jenengan pernah menemukan hadis boten? Nak sing sering ngaji insyaallah, nak sing sering taklim, sering kajian insyaallah ketemu hadis. Tapi nak panjenengan niku orang pernah ngaji nggak bakal ketemu hadis. Hadisnya pripun? Nak diterjemah nih, setiap orang apabila didatangi tamu maka ribuan malaikat yang mengiringinya ikut masuk ke rumah itu. Itu datang. Kemudian begitu pulang Bapak Ibu tamune maka membersihkan segala kotoran, segala hal yang buruk yang ada di rumah itu, baik dari raga batinnya, lingkungan rumahnya, maka dibawa pergi oleh si tamu itu, bukan berarti nempel dengan tamu itu. Makanya Bapak Ibu kalau panjenengan kedatangan tamu sambut muliakan. Makanya kemarin Bapak Ibu di Bandar Lampung khususnya di Kota Baru
ada acara istimewa pertemuan dai sedunia. Ada dari Makassar kurang lebih sekitar 11 orang minap di tempat masjid kami. Kemudian disusul kemarin dari Bandung minap di tempat masjid kami 3-4 malam. Alhamdulillah saya beserta istri mengambil bagian untuk menyambut kedatangan mereka di masjid. Atas nama pribadi kami memberikan santap pagi, sarapan pagi bagi mereka sebagai tamu Allah yang datang di lingkungan. Kenapa? Karena orang yang datang dari tempat jauh itu termasuk orang musafir, dan doa orang musafir itu istijabah. Makanya tadi saya matur nuwun Pak kali panitia diajak sowan tenguni Bapak Ibu sing atul sate. Alhamdulillah disambut, makan snack, makan kue, terus disambut bar maghrib mau kon mangan sate. Insya Allah tak dongakne rezekinya nambah. Termasuk warga masyarakat mriki nyambut kula, nyambut bojo kula panjenengan dengan saya. Alhamdulillah kula dateng teng mriki kalih bojo kula, kalih garwa kula, insya Allah mengke kula wangsul bersihne lingkungan kotoran-kotoran sing elek. Niku hadis Bapak Ibu. Nggih, amin. Amin. Jelas. Alhamdulillah malam ini yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, yang kami hormati Bapak Kepala Desa. Insyaallah alhamdulillah beliau masih muda, masih semangat, masih energik. Mudah-mudahan beliau berniat membangun umat, membangun desanya, bercita-cita memasukkan rakyatnya, warganya mlebu swarga. Amin. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, ustazah, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak calon-calon haji, Ibu calon-calon hajah, insya Allah segera diberangkatkan oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma. Wabil khusus yang akan berangkat tahun ini, yang sudah manasik haji, saya doakan sejak berangkat dari rumah sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, insya Allah dalam keadaan sehat, dan kembali ke tanah air juga dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Dan lebih penting menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Pak Lurah, tak takon iki Pak, iki kok pengajiane kok hampir mayoritas wedok pirang-pirang iki, apa nang kene akeh rondo nih? Jawab Pak Lurah. Ya ora apa-apa aku takon ngono walaupun aku nggawa bojo. Tak dongakne mudah-mudahan rondone ndang laku. Lho kok bapake sing amin? Sing rondo ramin. Bu, tak dongakne jenengan dapat jodoh lagi. Amin. Jodoh yang lebih baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol dengan Pak Lurah. Pak Ustadz, kalau musim begini Pak Ustadz jarang di rumah ya? Iya. Saya tadi malam Pak di Bukit Randu, tadi pagi saya ngisi acara pernikahan, malam ini saya kesini. Besok malam diundang acara sekaligus doa bersama menyambut Ramadan di Resto Begadang di Teluk Betung dengan Begadang Group, dengan owner pemilik Begadang Group. Insya Allah
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi disebut baru 4 bulan tim hadroh, malam ini sudah tampil nanti wonge. Oh, kok do metu malahan celuk Mas, engko tak ajak sholawat. Nggih. Sebab nek enten tim hadroh di kon jagong gur ngrungokne tok, kaya-kayane kurang marem ya Mbak ya. Sing apik iki dimanfaatne. Jadi semangat. Tapi ini alhamdulillah Pak, saya keliling dari mana-mana Pak. Kemarin saya 2 kali ke Pesawaran. Tim hadroh itu Pak rata-rata anak muda. Tapi di sini alhamdulillah generasinya generasi menjelang tua. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat tim hadroh yang semangat. Tepuk tangan sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi adil badri ya Allah. Salamullah ala toha salatullah ala yasin. Cukup ora sito ngaji. Soalnya aku ki tundang temerki kon nyukani nasihat petuah nggih. Mungkin nak kula sholawat terus konser nak ngono. Siji loro niku kadangkala amit niki Pak pengurus masjid nggih. Kadangkala jemaah ini dikai penceramah iku jadi enggak menarik, kayak penceramah iki ora menarik. Sing menarik apa? Sing lucu. Bu, nak panjenengan pengen golek penceramah sing lucu, nak saran kula sekalian wae nanggap pelawak. Betul? Nanggap komunika sekalian. Tapi juga saya menjembatani Bapak Ibu, tahu maksudnya. Maksudnya Pak Ustadz Sukirman, Pak Yayi, biar kita ini orang ngantuk. Maka saya ambil tengah Bapak Ibu, guyon ketawa penting, tapi pengajian isi itu jauh dari penting. Sebab Bapak Ibu saya pernah ngisi Pak di Lampung Timur. Sudah perbatasan Lampung Tengah. Ada beliau bilang, Pak Ustadz, baru kali ini saya dengar ceramah Pak Ustadz, ketawa ceramahnya menarik, kami bisa senyum, kami bisa tertawa, tapi Pak Ustadz pulang saya dapat ilmu. Tapi ada Pak Ustadz, saya mendampingi Ustadz kemana-mana, kalau ceramah cuman guyon, orangnya isi nih Pak Ustadz. Bapak Ibu, apakah kita bisa seperti itu? Bisa Pak. Tapi buat apa? Saya berangkat dari rumah tadi Pak jam 5 saya sudah berdoa di masjid. Di jalan saya tadi berdoa buat Bapak dan Ibu. Termasuk saya duduk di sini diamnya saya Bapak dan Ibu. Saya berdoa, saya berapa kali bacakan Al-Fatihah agar masyarakat sini mendapat hidayah. Bagaimana masyarakat bisa dapat hidayah kalau saya tidak membuka hidayah itu? Paham? Betul Bu? Pak Yayi, ciri orang dapat hidayah itu seperti apa? 1, orang itu Pak yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Yang sudah paham tambah mantap, tambah yakin. Itu ciri orang dapat hidayah. Yang kedua, orang dapat hidayah itu Bapak dan Ibu mudah sekali, ringan sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
ringan. Bagi orang lain berat, bagi orang lain abot, tapi bagi dia itu sesuatu yang ringan. Apa itu contohnya Pak Ustadz? Ini contoh sementara Pak, nanti saya jelaskan. Contoh, bagi kita sholat 5 waktu, jangankan sholat di masjid 5 waktu, sanggup kita ngerjakan berjemaah. Tapi bagi yang tidak mendapat hidayah, jangankan menegakkan sholat di masjid, negakkan sholat 5 waktu saja nggak sanggup. Ini tanda Pak. Bagi orang yang dapat hidayah, baca Quran 1 hari 1 juz, one day one juz, sanggup. Tapi bagi orang yang belum mendapat hidayah, jangankan kok 1 juz 10 lembar bisa dibaca dalam 1 hari, baca 1 ayat, 5 ayat, 1 ain belum tentu. Jelas. Bagi dia mudah. Panjenengan Bapak dan Ibu musim kurban, orang yang tiap tahun karena dia memiliki iman, mendapat hidayah dari Allah, tiap tahun dia kurban, dan sampai detik ini orang itu nggak pernah merasa miskin, bahkan nggak miskin. Tapi yang belum mendapat hidayah, jangankan kok kurban, kepikir wae enggak, tapi nak mangan jaluk jatah harus. Eneng orang tengene sing sholat karo sing kurban teko rame ndi? Rame mana? Oh, Masya Allah Pak, kalau korban di tempat kami itu Pak, ramenya Masya Allah. Tapi informasi Pak, kemarin masjid kami kurban itu bisa mencapai 14 ekor sapi, 6 ekor kambing. Itu lingkungan kami Pak. Apakah lingkungan Pak Sukirman itu orang kaya semua? Ada yang kaya, tapi mayoritas masyarakatnya menengah ke bawah. Kok bisa banyak seperti itu? Karena sering kasih wejangan, sering kasih pemahaman, sering diingatkan, sering disadarkan, sehingga orang untuk berkorban mereka mudah. Berapa itu Pak Ustadz? 3.500.000 diangkat orang 7. Jadi satu orangnya 3.100.000, beli sapi, satu orangnya orang 7. Nih Pak, ringan karena sudah mendapat hidayah. Tapi kalau yang belum mendapat hidayah, musim kurban bukannya niat nabung untuk berkorban, justru malah dia sibuk beli suduk sate, mbok-mbok untuk daging kurban. Enten boten sing enten mriki? Enten boten? Musim kembang kabeh tuku kembang. Musim sepeda listrik, kabeh tuku sepeda listrik, motor listrik. Musim lato-lato, kabeh tuku lato-lato. Sampai mbah-mbah tuku lato-lato, nggo putune. Tapi musim kurban, bukannya tertarik untuk kurban, tapi tertarik untuk beli sunduk sate, mbok-mbok kebagian saka masjid ke mushola untuk daging kurban. Tiap tahun kok ngaten niku Pak. Kalau sekali-sekali ngoten niku mboten masalah, tapi tiap tahun makan daging kurban, tapi sampai detik sekarang belum pernah berkorban. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya Pak rasanya malu mau menelan daging kurban itu Pak, masuk ke mulut, ke tenggorokan Pak. Izin ke Gusti Allah, ya Allah, aku tiap tahun makan daging kurban. Aku tiap tahun dikai daging kurban, tapi aku belum pernah berkorban ya Allah. Aku malu denganmu ya Allah. Walaupun itu sunnah ya Allah, tapi walaupun sunnah ya Allah, aku sanggup kebeli HP harga 2 juta, 3 juta, 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 20 juta. Sanggup 1 HP, 1 anak 1 HP, 5 anak 5 HP, 3 anak 3 motor, rumah permanen, penghasilan dapat, tapi kurban gak tiap tahun. Malu, izin? Malu Pak. Ini penting Pak saya sampaikan. Kita kan orang Nahdlatul Ulama Pak. Mayoritas di Indonesia ini kan paling ngokeh Pak,
wong Nahdlatul Ulama, wong NU pahame roto-roto Imam Syafi'i. Tapi amit Pak, amit niki amit. Kalau nyampe nih mawon. Jenengan coba buka pripun komentar Imam Syafi'i terhadap hukum kurban. Niki mengke urusan sholat mengke. Niki tak sampai ke urusan kurban, mungkin mbok kula kelalen. 4 mazhab Pak, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, semua hukumnya mewajibkan kurban itu. Karena perintah ayat inna a'toinakal kausar. Telah kuberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka berkorbanlah kamu. 4 mazhab mengatakan hukumnya wajib. Bahkan Hambali memberikan satu pengetahuan kepada kita, bagi yang saat itu belum bisa untuk berkorban, kalau terpaksanya hutang, Imam Hambali membolehkan hutang untuk berkorban, boleh, tapi kalau sudah selesai segera dibayar. Imam Syafi'i berpendapat sunnah muakkad, sunnah yang penting, sunnah yang mendekati wajib. Apa kata Imam Syafi'i? Jika tanggal 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha di rumahmu masih ada yang bisa dimakan, kemudian besok masih ada sisa, maka kurbanlah kamu, kurbanlah kamu, kurbanlah kamu. Itu Pak Syafi'i. Jadi kurban itu Bapak Ibu bukan seumur hidup sekali, tapi kurban itu dianjurkan untuk setahun sekali. Memang kenapa dikatakan sunnah? Artinya kalau kita tidak berkorban, menurut fikih sunnah, Syafi'i sunnah, artinya orang tidak berdosa kalau orang itu tidak berkorban. Tapi di mata Allah, orang yang belum berkorban termasuk kelompok orang pelit. Pelit boten. Kita ajak serius-serius niki jenengan. Bapak-bapak ngomongi nggak mampu, tapi rokok ketuku. Jenengan browsing di Google, tanya karo Mbah Google atau YouTube karo Mbak YouTube, tanya harga rokok nasional. Saya pernah searching, ternyata rokok yang harga 20-15 itu rokok-rokok yang tidak kelas. Rokok kelas itu kalau harganya 25, 30, 40, 50 itu baru rokok kelas. Betul apa betul, Pak? Amin iki nak kulo mboten rokok soalnya. Nggih kan? Nah sekarang Pak jenengan ambil tengah. Sing harga 20 kali 30 dino. Karena sedino 1 bungkus kali 30. 2 kali 3 pinten duitnya Pak? 600 sebulan kali 10 bulan 6 juta kali 12 bulan berarti berapa? Berapa Pak? 7.200.000. Ngomong nggak mampu. Amit niki Pak. Saya di Karang di Bandar Lampung, kalau saya khutbah kemana saja Pak, depan pejabat, depan apa, tak omong ngerakus. Kebaikan persampaikan. Jangan ngaku-ngaku nggak mampu. Di rumah anakmu punya HP, punya anak 3, HP-nya 3, siji hargane 2 juta kali 3, 6 juta. Sepeda motor anaknya 4, belum punya ibu belum punya bapak motor 4 une anake 2 juta iku. Cuma melu sokongan tuku sapi,
Siji diangkat wong 7, hargane 3 juta, mungkin nang kene paling 2,5 juta, ngomong orang mampu, ngomong orang duwe, padune pelit. Jenengan narik kesinggung terserah, ngopo aku diundang. Ya memang kon ngoten niku to Pak nggih. Cuma bahasa kula Pak, andaikan boten enak nggih amit iki. Tapi nak masyarakat boten dipaham nggih ngoten Pak. Wis enten ae alasane Pak. Betul? Loh jenengan kan bermacam CVI. Kula nggih Pak. Paham? Insyaallah Pak. Kula insyaallah keluarga insyaallah tiap tahun Pak kula kurban. Tongak nih Pak tahun niki kula enten rezeki iso korban melih. Amin. Tapi tak tongak nih juga panjenengan masyarakat niki tahun ngajeng Pak insyaallah tahun niki insyaallah mungkin bulan haji insyaallah saged berkorban. Alhamdulillah. Pak ngapunten. Dek wingi ten mriki pintang sapine Pak. Kale Pak. Malah bingung jawabnya. Saking okae apa saking ora enek iki. Alhamdulillah. Kale alhamdulillah. Bedahal aku nak lewat omahe gedong makro-makro. Nggih kan? Dan ora percaya jenengan silaturahmi teng lingkungan kula, apakah kaya semua? Tidak Bapak dan Ibu, tapi disiasati mereka dengan menabung. Ada seorang janda menabung setahun, ikut berkorban, janda tua Pak, tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Saking pengennya dia berkorban. Segala sesuatu itu kan tergantung nawa itu, betul? Betul? Insya Allah sekali lagi tak tongakne tahun depan insya Allah masjid kita Pak paling enggak 5 sapi. Kok jenengan ramen sih Bu? Oi. Krungu ora? Tak dongakne panjenengan sesuk tahun depan masjid kini korban 5 sapi. Amin Allahumma. Makane Bapak Ibu nak panjenengan amit nak kur loro kaya nih Pak sulit disebut lebaran haji niku, kata lain disebut hari besar. Betul? Kenapa lebaran haji disebut hari besar? Idul Fitri tidak disebut sebagai hari raya besar, tapi Idul Adha disebut lebaran besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena jemaahnya makane karo daging, bahkan di setiap kami Pak, di tempat kami Pak, rata-rata Pak, masyarakat itu kebagiannya Pak lebih dari sekilo. Apalagi yang kurban kayak kami Pak, 6 kilo, 4 kilo kami dapat Pak. Maka dipastikan di lingkungan kami Pak semuanya makan besar kalau hari raya besar. Bukan hanya hari raya besar, tapi juga makan besar karena lauknya juga daging sapi, daging kambing. Maka sampai Rasulullah mengharamkan orang berpuasa di hari tasyrik. Tanggal 10 haram. Tanggal 11, 12, 13 haram. Gak boleh kita berpuasa karena itu hari tasyrik. 10 kapan? 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah haram untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu lagi makan enak, makan besar, pakai daging, maka nggak usah puasa disi. Tuh, jelas. Oh, be ngerti ya Pak maksud itu kok haram kon poso. Jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah matur nuwun. Tak dongane jenengan sesuk iso korban. Aja korban perasaan. Halo? Kurbane tiap tahun perasaan kurisin wae. Tapi amite ngomong Pak, bendino Pak milu ngetet-ngetet ngedel-ngedel sapi, kambing, ora pernah kurban Bapak. Aduh, isin tenan aku Pak. Arek nongol ini rasa-rasane isin. Kecuali Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i, kalau di hari itu nggak ada yang dimakan, besok nggak ada yang dimakan, betul-betul kita termasuk tergolong orang fakir, boleh Bapak dan Ibu kita tidak berkorban. Makanya hukumnya itu tidak wajib.
Paham? Kalau wajib kan harus dikerjakan Pak, kalau enggak kita berdosa. Ini Pak penting biar masyarakat paham. Kalau nanti Idul Adha insya Allah kayak waktu lama itu Pak, saya di Tanjung Bintang, saya tanya berapa kurban? 3 sapi Ustadz, saya doakan besok bisa 7 insya Allah. Tapi mungkin nak kurban Pak, yuk dikabar-kabari kulo Pak Lurah. Soal orang dikirim ya masalah Pak Ketua Masjid. Yang penting Pak Firman doanya terkabul masyarakat mriki sebab kulo nggih itu bagian kurban kiambak dapat Pak. Dapat sebab nak jenengan ngabari aku joko ya atau lewat tol yo mahal. Lewat jalan biasa yo kemeng. Wes kayak ini masyarakat kini wae lah. Yang penting dongaku dalu niki Pak terkabulkan di hadapan Allah. Amin. Amin Pak. Saya ngomong gini kira-kira setuju nggak masyarakat? Biar sadar. Ya, karena bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul itu adanya pengorbanan. Benar apa benar? Insya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam nama bi'idnillahi sholatan daimatan linawabil mulkilahi. Gue nak terus kemengen kok. Bu, lanjut mboten ngajine niki. Lanjut. Kowe wis entek ngono lho. Pak, teko pengajian iki luar biasa, Pak. Mau berangkat setiap langkah membuka pintu surga. Duduknya kita di majelis taklim, majelis ilmu, Pak, duduk dengan para malaikat. Binatang semut-semut yang ada di lubang, Pak, yang ada di dalam tanah mendoakan kita. Ikan-ikan yang ada di laut, Bapak dan Ibu, sedang mendoakan orang yang sedang duduk dalam satu majelis ilmu. Pahalane dapat, buka pintu surga dapat, tekan kene ejek dikasih kue. Ngono kajang kala jek gudumel karo panitia. Ya Allah, kue kok gur telu ngene iki ya. Ngono kok ya wani ngundang-undang adoh ngono lho. Awas Bu sing ngoten niku. Tapi kadang ana sing parah meneh, Pak. Kelompok ibu-ibu Columbus. Tahu kelompok pembungkus. Ini sisa daripada orang kepangan aku balik. Ibu-ibu ki aku makannya apa nak pengajian iki nggawa tas aku ngerti aku maksudnya niku. Nanti sampai ke orang iki Pak. Tahu maksudnya ibu nggawa tas iku? Mbok-mbok kondangan wae Pak. Nah, aku kecil ini Pak disuwek ngono rendang dilebokne. Es krim ya dilebokne. Diwadahi tas, apa meneh buah semacam ngeten niki. Wah, sampai nang apa? Nang TikTok wis angel tuturane. Bu. Boleh Bu, boleh asal ada lebih, tapi kalau jangan orang punya hak orang lain dimakan Bapak dan Ibu. Jelas? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Pak tentang masalah kurban ini penting kalau sampai ini Pak. Terus yang kedua Bapak dan Ibu napa? Kira-kira aja sanggup mboten ngrungokne pengajian kula Pak. Soal iki judule nek telu Pak. Siji mencintai sholat, loro mencintai Muhammad Rasulullah, telu mencintai sesama Muslim. Berarti ini paling enggak Pak jam loro bengi. Sampai sahur nggih. Alhamdulillah, tapi gurung siji sing ngomong iku pun ecak-ecak. Amin Allahumma amin, mudah-mudahan. Pak, yang selanjutnya Pak, baru saya akan bicara tentang persoalan apa yang ada dalam tema. Dengan peringatan Isra Mi'raj,
temanya Pak mencintai sholat. Tapi Bapak Ibu, saya mencoba mencermati, memperhatikan Ibu, roto-roto kebanyakan penceramah ustadz bicara tentang sholat tuh sifatnya hanya sebatas mengajak. Apa enggak bagus Ustadz? Loh ya bagus, memang dakwah itu mengajak kok. Cuma maksud saya malam ini Pak, saya mau melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh penceramah-penceramah lain. Tidak hanya saya bicara tentang mengajak, ayo kita sholat, tapi saya akan bicara tentang sholat ini Pak. Yang pertama, saya akan menyampaikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, bagaimana sholat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Biar apa Bapak dan Ibu? Biar saya pulang dari sini Bapak Ibu punya pemahaman utuh. Oh ternyata wong Islam ngaku Islam, KTP ini Islam, kok dekne sampai detik ini masih nggak sholat. Terpikir, oh ancamannya ternyata berat. Coba saya tanya yang MC, Mas MC, oi, kira-kira Mas, orang sini paling kalau ditanya, Mbak, Pak jenengan nggak sholat? Enggak, lah ngopo? Anu. Lah ngopo? Urung siap. Kok ora gelem sholat sih jenengan? Ora apa-apa lah dosa tak tanggung-tanggung aku dhewe. Ora usah urusan karo tangga. Arek sholat apa ora ya terserah aku. Nang kubur ya terserah, ampun rokok ya ora masalah. Enten sing ngoten niku. Enten Bu. Wonge ya teko. Siji bape apa? Warnane. Pak Bu, karena orang itu nggak tahu Pak. Tapi kalau orang itu tahu, maka Bapak Ibu malam ini saya mau berbicara yang pertama tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah Rasulnya akan mengancam kepada kita. Yang pertama, ancaman bagi orang yang berani dengan sadar meninggalkan sholat Pak. Apa kata Nabi, kata Al-Quran? Nanti dicatat Pak dalam surat Al-Mudassir juz yang ke-29 ayat 42 dan 43. Manusia nanti Pak pada saat di akhirat Pak mereka saling bertanya, masalakakum bisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Kalau diterjemahke karo bahasane wong dhewe, ngopo Mas jenengan kok iso mlebu neraka sakor ki ngopo? Jenengan iki kan wong Islam, kok iso mlebu ki apa sebabe? Jawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya termasuk golongan orang Islam, tapi saya tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu. Orang Islam ber-KTP Islam, dia meninggalkan sholat akan masuk ke dalam neraka sakor. Masalah kakum pisakor, tahukah kamu apakah neraka sakor itu? Neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat dan dia akan membakar kulit-kulit manusia sampai hangus. Bu, mbak-mbak jenengan sing tuku alat kecantikan kosmetik harga ratusan ribu bahkan jutaan, tuku skincare ya yang paling murah paling enggak 600-700, jenengan tiap dino tinggu mukanya bersih, putih glowing, badannya juga dikasih kosmetik yang lain, tangannya ya mulus, kakinya mulus, tapi nggak pernah sholat, besok terbakar api neraka. Allah sengendika Pak. Kalau orang kafir tempatnya neraka jahanam, orang munafik tempatnya keraknya neraka jahanam. Tapi kalau orang Islam nggak sholat,
tempatnya adalah neraka sakor. Nih jemarakullah, khusus bagi orang Islam yang tidak mengerjakan sholat, nerakanya sakor. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sampai kulit-kulit kita terbakar sampai hangus, saya yakin Bapak dan Ibu, saya dan Bapak Ibu gak bakal kuat. Kenapa Al-Quran kok sering menggunakan bahasanya Pak? Mengancam kita itu kok yang terbakar itu kok kulit, kok tidak tulang, kok tidak jantung, kok tidak kerangka kepala, tapi kulit. Karena kulit dalam tubuh manusia itu yang paling sensitif. Ibu-ibu ada bercak hitam di pipinya, oh sudah gelisah. Bagaimana cara menghilangkannya? Betul Bu? Kena jarum suntik yang paling terasa dulu apa? Kulit. Kena pisau, kemudian Bapak dan Ibu kena api yang paling terasa apa? Kulit. Karena kulit itu paling sensitif. Kaum laki-laki menyentuh kaum perempuan yang bukan muhrim, deg-degan. Mas MC, deg-degan gak mas kue? Ijek bujang. Wis dibuju. Belum. Oh pasti nak kue weruh cawe tok delok kulite wae. Ya Allah, putih tenan. Apa nak nyentuh jantungmu secopot. Loh, tenan. Sampai saya kadang ngomong sama istri Umi, saya juga punya kulit. Walaupun saya tidak putih, sawo mateng kan kulit macam-macam Pak. Ada kulit sawo mateng, ada kulit apa Bu? Sawo mentah, sawo mateng, sawo bosok. Enek juga sing kuning langsat, enek juga sing kuning keblangsat. Endeng wae Pak Ustadz ya. Halo? Saya bilang sama-sama warnanya seperti ini. Kenapa kalau punya perempuan dilihat lebih menarik dibandingkan punya kita? Betul pada menungso, mentang-mentang dari wetok, dewe laki tertarik. Wong wetok juga yang ngono. Podo. Makanya Al-Quran itu memberikan pemahaman kulit yang akan terbakar. Maksudnya kulit adalah yang paling sensitif, akan mudah dirasakan oleh siapapun kalau dia terkena, termasuk di dalamnya terbakar oleh api. Bu, jenengan pernah krungu ora? Siksa paling teringan di neraka itu Bapak Ibu, siksa yang paling enteng, sing paling enteng banget niku Bapak. Kaki kita dipakein sendal atau sepatu, kemudian otak kita sampai meleleh. Itulah siksa neraka yang paling teringan. Itu hadis Pak. Jadi kaki kita dipakein sendal atau sepatu, kemudian otak kita ini sampai meleleh, sampai mencair saking panasnya. Itu siksa paling teringan. Dan Bapak Ibu, panas api di bumi ini Pak, belum sebanding dengan panas api yang di neraka. Disebutkan oleh Allah, panas api neraka itu sama dengan 69 kali panas api di dunia. Saya ulang, panas api neraka 69 kali daripada panas api di dunia. Dan api di dunia itu Pak ada 4 model. Ada api berwarna merah, jenenge api rokok. Abang sih, tapi cek enek wani sing nyekel. Betul Mas? Tapi ada yang kedua, warnanya biru. Kompor gas. Orang enek sing wani nyekel. Ada lagi yang ketiga, api warna putih. Yang gunanya Pak untuk melebur timah, biji-biji, logam, berat. Itu untuk khusus dengan api warna putih. Tapi juga Pak, ada api di dunia yang berwarna hitam. Makanya kalau enek wong ngomong, oh aku mlebu nang rokok rapopo, berarti aku turu karo kloso. Ngarang-ngarang dewe.
mlebu nang neraka, turu karo kloso. Emangin surga itu punya mbahmu, neraka itu punya mbahmu. Sepanas-panasnya yang ringan, otak kita sampai meleleh saking panasnya Pak itu api neraka. Maksudnya Pak, dalu niki kalau ada umat Islam yang sampai detik ini belum mengerjakan sholat, berarti orang ini Pak nggak bakal masuk surga tapi masuk neraka. Saya ulang, Bapak Ibu, kalau ada di lingkungan sini belum mengerjakan sholat sampai detik ini Pak, maka orang ini tidak akan pernah masuk ke surga, tapi masuknya pasti ke neraka. Namanya neraka sakor. Ustadz, tapi bagaimana tuh ada orang yang nggak pernah sholat, tapi usahanya maju, duitnya oke, bondone pirang-pirang, tapi enek sing sholat tapi melarat. Oh, ketahuilah Pak, itu yang namanya di dalam bahasa agama Pak istijrat. Istijrat itu maksudnya Pak dilulu. Wong nggak pernah sholat golek duit gampang. Wong nggak sholat golek rezeki mudah. Wong nggak sholat usahane maju, usahane lancar, duitnya numpuk, bondone numpuk. Itu Pak sedang dihukum oleh Allah, namanya dalam bahasa agama istijrat. Dilulu, dihukum. Artinya Pak, diumpan Pak, dicor, tapi nanti saatnya Pak akan dilorot oleh Allah. Di Bandar Lampung Pak, ada di satu tempat, saya waktu ceramah dikasih tahu sama orang, Pak, Bapak tadi yang duduk sebelah Bapak nomor 2 dari Bapak itu dulu orang paling kaya di sini Pak. Beliau itu siapa yang nggak kenal beliau Pak? Hartanya Pak, masalah rumahnya Pak. Tapi apa Pak? Tahu nggak? Beliau yang ikut pengajian itu Pak, sekarang beliau menjadi sebatang kara, miskin dan dia nggak punya apa-apa, hartanya habis ketika. Tapi alhamdulillah beliau masih mau ke masjid. Mudah-mudahan kalau masih hidup hari ini saya doakan panjang umur, kalaulah meninggal husnul khotimah. Jangan main-main Pak kali Gusti Allah. Saiki ya anaknya pinter kabeh, anaknya pada kuliah, usahane maju, bondone pirang-pirang, sawahe, kebone, tapi lihat ujungnya nanti Pak. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Itulah sering kita baca apa? Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu nggak pernah ngantuk. Jangankan kok tidur, ngantuk saja nggak pernah. Allahu la ilaha illa huwa yuhyil qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah ngantuk. Dan Allah selalu memberikan rezeki kepada siapapun, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Tapi rezekinya orang beriman berkah, tapi rezekinya orang tidak beriman Pak tidak berkah. Buktikan kalau nggak percaya. Halo? Halo? Bu? Engkau lanjut. Saya punya istri Pak. Maksudnya cerita mau Pak, Bapak eniku mau kok meninggal jadi berubah menjadi babi. Maksudnya ngeten Pak, sing kula wau pun jelas nih. Men jelas tak cerita nih Pak maksudnya. Maksudnya aku duwe bojo, bojoku tak gawa. Menurutku Pak, bojoku wong paling ayu nang dunia. Jenengan pret. Pret. Ora masuk. Tapi bojoku walaupun ayu nih kaya ngeno, menurutku Pak, tapi dia nggak sholat, berarti kalau malam aku tidur dengannya, aku ciumi, aku gauli, aku berhubungan badan dengannya, berarti aku berhubungan karo umi babi. Babi. Wis orang genah memang. Tur ya sebalike. Bojoku ndelok aku jenenge wae Sukirman.
Mas, ngerti ora artinya Mas Sukirman itu? Sukirman, suka mikir dan menawan. Walaupun mungkin aku di mata perempuan lain kelihatan ayu, kelihatan ganteng, kelihatan gagah dan segala macam, tapi aku turun lani bojoku, aku menggauli bojoku, berarti bojoku sedang bergaul karo. Ya wis ora wani ngomong, aku dhewe sing ngomong karo babi. Pak, jenengan duwe anake jenengan digolekne pangan, golekne pan, berarti nak jenengan kerja usaha, berarti jenengan golek pangan nggo sapa? Babi. Panjenengan duwe guru, gurune ngajar, kok gurune ora salat, berarti jenengan diajar karo babi. Guru duwe murid di pengajian, muridnya orang ngaji, berarti gurune ustate sedang ngajar babi. Pak, jelas niku, jelas. Kok meneng kabeh ya? Pak Ustadz, aku pengen sih sholat, tapi aku repot. Apa nek dadi wong tani, Pak Ustadz ngerti dhewe nak wayah nyawa, wayah tandur. Ayo Mas. Repote dadi wong tani, salate padha lali. Apa meneh wayah tandur, salate utur-utur. Ngopo iki? Dajak sholawatan kok ngak-ngik. Iki biasanya ojo-ojo sering dienggo karaokean iki. Amit iki Mas. Halo? Mengko Mas diringi musike engko, tapi tak nyanyi dhisik men krungu ibuke, Bu. Repote dadi wong tani, salate padha lali. Apa meneh nak wayah matun, salate ora padha kintun. Repot. Repote dadi pedagang, salate kadang-kadang. Apa meneh dagangane laris, urung salat ngakune uwi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amit Pak Lurah. Repote dadi pejabat, kerjane suka rapat. Apa meneh wayah sholat, sholate enggak pernah keliat. Repot. Penake dadi pejabat, tumpakane mobil mengkilat. Apa meneh arek pemilu teko ngrayu-rayu. Pilih aku. Sesuk sejahtera. Begitu dadi mbel. Tapi bukan Pak Lurah, bukan. Pak Lurah lain insyaallah, amin Allahumma. Ya Bu, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak sing tukang menadil banyak. Repote dadi tukang, salate kadang-kadang. Salate kapan? Nak dina Setu gajian, maghrib nang masjid, isya nang masjid, Ramadan gur marem pertama tok. Enten. Nggo baju apa wonge Mas? Masyaallah.
Ora gur panjenengan Bapak Ibu kula nggih ngoten repot, ora sadiringi. Khusus nggo ustad. Repote dadi penceramah, kerjane jarang nang omah. Nak lunga sewayah-wayah, jarang ketemu karo wong omah. Makane tak gowo. Soal engko balik apa enggak masalah. Wong balik mrono enggak lewat tol kok mrono. Ya ora masalah nginep nang hotel Kelanda yo iso kok. Bulan madu gitu. Betul. Tapi nek aku ora nggo bojo balik bengi aja-aja. Mampirane rondo iki. Halo. Halo. Sopo bapak sing ibu? Saya tanya malam ini enggak repot. Kabeh wong Pak repot. Bapak repot, ibu repot, apa meneh Pak Lurah repot. Tapi bisa datang, semuanya bisa diasiati. Di tengah kerepotan Bapak Ibu, masih kita bisa beribadah. Itu maksudnya. Makanya Al-Quran Pak, inna sholata kanat alal mu'minina kitabah. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Subuh, ada waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi nak jenenge wong males Pak, jenenge wong males, calon penghuni neraka mah ya ning alesane wae. Apa coba? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Lengkap. Halo? Baik. Iki contoh niki, iki sing nom sing rene le, sing cilik wae. Rene le. Rene ora apa-apa. Tak selih rogomu. Le. Ada brono le. Iki nggo contoh. Coba le ya. Siapa jenengmu? Dirga. Hah? Dirga. Dirga Sukirman. Suka mikir menawan. Salaman dhisik, salam kenal. Semoga tak tongokne dadi kiai. Lah, gur dadi kiai kok pengen jenengan ora weruh ya. Pak dadi kiai iku Pak, amit niki amit boten maksud apa Pak. Kerjane apa Pak? Jalan-jalan terus. Dulure mau ngobrol kali Pak Lurah. Sepanjang jalan Pak dari Bandar Lampung sampai ke Bakau Pak, banyak saya tempat mampir. Saya sampai ke Musuji sepanjang jalan menuju Bandar Lampung sampai Musuji banyak tempat mampir Pak. Saya ke Tanggamus bisa banyak tempat mampir. Saya ke Metro banyak tempat mampir. Kenapa? Karena saya jadi kiai. Dan hebatnya lagi Pak, saya pernah dikontrak oleh perusahaan Pertamina, dinaikkan pesawat khusus dari Halim Perdana Kusuma, dari Lampung gratis sampai di Jakarta sore, sampai di Jakarta minep di hotel internasional, kemudian habis sholat subuh menuju ke Bandara Halim. Jam 5 terbang Pak kemana? Ke Pulau Natuna di perbatasan Laut Selatan. 2 jam 45 menit sampai di sana, turun sebentar di briefing, terus kemudian diangkat pakai helikopter. Perjalanannya 30 menit. Rasa-rasanya Pak kalau nggak jadi kiai Pak, nggak mungkin saya bisa naik helikopter. Kalau naik pesawat semua orang punya kesempatan. Umroh naik pesawat, tapi naik heli nggak semua. Kecuali salah satunya Ustadz Sukirman. Betul? Betul? Le, tak tongok ni tadi kiai. Amin. Amin sing kuat le. Amin. Amin. Kau duit orang aku mau. Oh enek 10.000. Tak kayak duit. Orang kerja mesti kayak duit, tepuk tangan. Daripada njaluk mamakmu, sekampung iso krungu kabeh. Mak, makan sekolah njaluk duit terus. Lah wingi nanti entek. Pernah ngono kuwi le. Mamakmu pernah ngono. Yo teko mamakmu. Yuk, mudah-mudahan beliau ini jadi anak yang soleh-soleha. Dek, coba kamu sujud dek, sujud. Tahan ya, sujud, ya ditahan. Pak, kenapa wong sholat Pak? Beliau punya peluang akan masuk surga, tapi kalau orang nggak sholat masuk neraka. Karena kalau orang mau sholat Pak,
berani menempatkan kepala yang sebagai identitas, kepala itu lambang kehormatan kita, berani taruh di tanah, sementara kepala lebih rendah daripada perutu atau paha. Iki tandane wong gak sombong, tapi nggak gelem sujud. Halo? Kalau nggak gelem sujud, berarti dia pembangkang. Pantes pembangkang itu tempatnya adalah neraka. Sopo iku jal? Iblis. Ketika iblis, para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wa'id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Hei, para malaikat, iblis, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Malaikat pun mau sujud lantaran karena itu perintah Allah sebagai bentuk ketaatan. Tapi sopo sing gak gelem sujud? Iblis. Makanya nak jenengan nyeluk anak kon salat ora gelem. Nak salat nak emoh. Iblis kamu ya anak ya. Setan alas ya lik kowe ya. Emang enek setan kota? Kalau orang Sumatera ngatakan apa? Woi nak. Oi nakan salat. Enggak oi, belis. Jangan mau kamu dibilang belis. Betul? Benar Bapak Ibu? Kita ini manusia Pak. Sudah suwun. Disimpan duitnya. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Bu, Ustadz ini pinter ya, pinterlah. Lara pinter dundang bu. Krungu jane ora sih? Ibu. Belum solehah. Sebab nak ibu solehah ku nak diceluk ibu dalam. Ibu. Bapak. Kalau bapak, oi. Tapi jenengan tak ngerti bu, ngopo ya? Nak wong wedok tuh kadang kesel karo wong lanang. Halo? Kadang-kadang nak diceluk wong lanang. Halo? Nyekel HP misalkan. Buka ngono diceluk, Pak. Pak. Apa toh? Bu, wong lanang itu fokus. Wong lanang itu Pak, kalau dia lagi mikir, lagi punya masalah dia fokus. Beto nak karo wong wedok. Nih mohon maaf nih. Nak wong lanang kerja Pak, satu kerjaan dia fokus sampai selesai. Tapi nak wong wedok hebatnya Pak. Pak rungone Pak, wong wedok iku Pak. Iso masak ya iso nyambi momong anak, momong putu, iso mandani anak, iso nggo bajoni putu. Karo masak kadang ditinggal karo gosok, karo nyuci, karo nyapu dan sebagainya. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Makanya Pak, kata ahli, perempuan itu Pak dikasih kosakata dalam sehari itu harus keluar Pak dari mulutnya sebanyak 23.000. Sementara kalau laki-laki Pak, maka kalau laki-laki itu dikasih kosakata kurang lebih sekitar 17.000. Makanya kenapa laki-laki cenderung diam, nggak banyak ngomong. Tur juga dari sononya Pak, laki-laki diciptakan oleh Allah itu dari keturunan Adam, mingkem Adam. Tapi nak wong wedok Hawa. Makanya nanti Pak sing seneng ngrumpi sapa Pak? Wong wedok wong lanang. Nak wong lanang seneng ngrumpi padha karo wedoke. Rata-rata nanti nak sing ngrumpi iku coba sapa Bapak Ibu? Ibu-ibu. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan lagi kondangan, kalau jenengan lagi pesta, kondangan tolong Bapak Ibu jaga hati,
jaga mulut, jaga pikiran, jaga perilaku. Sebab apa? Ada Pak, kondangan itu memenuhi panggilan Pak, mestinya bernilai pahala, tapi karena jenengan gak bisa menjaga hati, gak bisa menjaga pandangan, ujungnya jenengan balik kondangan entuk dosa. Sebab apa? Ngerasani. Yu ya Allah kayak coba nganteni. Sing lanang ya Allah cilik ngecepil, sing wedok gedidur kok ya gelem ya. Ya Allah. Nang seleretno kene pirang-pirang ngono dadak golek nang karang coba. Sok-sokan. Eneng, ngono enggak ngrasani. Tapi eneng. Yo piye mau masakane yo? Enak enggak? Enak tenan. Tapi nek aku enggak menurutku kayak sing masak dagingnya merendangi kurang ini kurang iku. Nambah enggak? Yo nambah lah. Kondangan 50 mosok enggak nambah. Bu, satu enggak boleh mencela makanan. Kalau mau dimakan, kalau enggak ya sudah. Kalau mau telan-telanah, kalau enggak ya sudah. Enggak usah mencela makanan, dosa. Yang kedua, tidak usah kita membisikkan hati kita Pak, mengotori jiwa dengan apa? Prasangka buruk dengan orang, dengan mengatakan apa? Oh, laki-lakinya cilik, keriting, ngecepil urip, sementara sing wedok gede dhuwur ayu, ngono kaya gelem sing wedok ya. Enggak usah, Bu, enggak usah. Termasuk Bapak Ibu, enggak boleh kita menghina orang lain. Kenapa? Karena kita lahir ini kita enggak pernah pesan. Pernah Bapak pesan wajah, ya Allah aku tolong lahirkan dengan wajah seperti ini. Ya Allah aku lahirkan ya Allah dengan fisik bentuk seperti ini. Kita enggak pernah pesan. Maka kita tidak boleh Bapak Ibu saling menghina anak bangsa, menghina sesama muslim. Bahkan kita menjelek-jelekkan, menghina, memfitnah, bahkan kita menghibah, sama dengan kita memakan daging saudaranya. Maka temanya saling rukun dengan sesama manusia. Jelas? Jelas? Baik. Tadi alasan repot, semua kita pasti repot. Tapi Allah sudah tentukan waktunya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Pak Ustadz, bagaimana cara sholat supaya berkualitas? Ini yang penting. Mas, rungokne nggih. Insyaallah. Bu, bagaimana cara sholat supaya kita berkualitas? Kualitas bukan menurut kita, tapi kualitas menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara Pak sholat berkualitas kecuali kita mengikuti ayat Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dialah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Makanya hukum bagi laki-laki sholat wajib, sholat berjemaah, terutama sholat wajib, hukumnya Pak sunnah muakkad. Bahkan pendapat 4 yang lain pun mengatakan wajib, kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan itu sunnah muakkad. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak mau ke masjid, umpama kita sedang, mohon maaf, buang kotoran Pak, BAB Bu, sampai dari azan, sampai qomat, sampai orang selesai sholat, ternyata belum selesai, maka Bapak boleh sholat di rumah. Atau karena hujan lebat yang tidak mungkin pakai payung, kendaraan nggak bisa, nggak ada, pakai payung rusak, hujan lebat, daripada nanti basah kuyup, pakaian kita boleh Bapak sholatnya di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu badan kuat, sehat, alam mendukung, tidak ada alasan Bapak Ibu sholatnya, terutama yang kaum laki, sholatnya di rumah. Bu, ada laki-laki yang sampai sekarang sholatnya di rumah? Kalau ada Pak, mohon maaf, suruh pakai mukena. Suruh pakai. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Pak, kalau sholat kita lihat konteks hadisnya, siapapun laki-laki, orang laki, perempuan, mau kecil, mau pendek, mau ini Pak, tanda dia beriman ketika dengar panggilan azan dia ke masjid,
kemudian dia mengambil air wudhu, maka ketika dia berjalan, langkahnya Pak menghapuskan dosa. Makin banyak langkah, makin banyak yang dihapus dosanya. Ustadz, bagaimana kalau kami pakai motor, pakai mobil Pak? Di zaman Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau aku pakai onta? Bagaimana kalau aku naik keledai menuju ke masjid? Bagaimana cara menghitung langkahnya? Karena aku tidak langkah kaki, tapi menggunakan binatang. Apa kata Rasulullah? Setiap kotoran yang keluar dari dubur onta dan dubur daripada hewan tungganganmu itu, maka itulah pahala yang akan kau peroleh. Berarti nak dibenggo motor Bapak Ibu ke masjid, setiap asap knalpot keluar jadi pahala. Makin banyak digas, makin pahalanya banyak. Bem, 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 bem. Brol, 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 brol. Makanya Bapak jangan heran kalau di masjid saya Pak, itu orang ke masjid Pak kadang pakai mobil. Bukan hanya mobil biasa Pak, bagi yang punya ini. Kadang bawa Fortuner, kadang bawa Pajero, bawa Harrier, bawa ke masjid. Kenapa? Biar jadi saksi. Besok kendaraan kita itu Pak, motor kita ini pakai ke masjid akan jadi saksi di hadapan Allah. Kalau suatu saat nanti kita tanya, "Hai Sukirman, apakah kamu rajin ke masjid?" Belum jawab, motor kita sudah jawab duluan Pak. Saya saksinya. Makanya Bapak Ibu kalau punya motor, punya kendaraan, bawalah ke masjid, jangan eman-eman. Ujung-ujungnya nandalan, dibegal, kapok. Betul? Wes tukune mungkin gak halal, sing keloro gak pernah digunakan ibadah. Betul apa betul? Nih Pak, itu pertama, langkah pertama. Langkah kedua, maka akan dikasih pahala. Pahala orang sholat berjamaah Pak 27. Makin banyak langkahnya, makin banyak pula pahalanya. Langkah ketiga, menghapuskan dosa. Tuh. Artinya kalau kita sholat berjamaah, satu langkah mengampuni dosa. Langkah kedua dapat pahala. Langkah ketiga jemrakullah. Apa Mas tadi Mas? Lah nggak ngerungon. Bu, makanya aku mau kelalen sih. Dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Inna syaitona aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Gak boleh sebagian-sebagian. Harus totalitas menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Maksudnya piye Pak Firman? Maksudnya jenengan tadi mau berangkat Pak aras-arasen. Iki mendung gremes makan gak ya, ngaji gak ya, makan gak ya. Alhamdulillah digoda setan jenengan. Alhamdulillah sampai ke sini lolos. Setan gak bisa memperdaya, gak bisa bodoh. Sampai di sini setan Pak gak tinggal diam. Masih digoda juga. Carane piye? Carane kowe rasa ngrungokne ceramah Pak Firman, gak usah ngrungokne ceramah Pak Yayi. Ora usah. Lah ngopo? Mainan HP wae. Artinya Pak, setan itu sudah berubah berwujud HP. Makanya kalau Bapak dan Ibu dengar ceramah saya begini, kok masih mainan HP, iku tandane Bapak wis tergoda karo. Tapi nak aku wis ngomong ini kok jenengan sik dolanan HP, ora gur tergoda tapi wis jadi. Terserah. Hati-hati jenengan. Kembali jemrakullah. Kalau sholat kita berjemaah di masjid Pak, setiap langkah pengampuni dosa, langkah kedua dikasih pahala, langkah ketiga jemrakullah, Allah akan angkat derajat kita. Termasuk jemrakullah, pahala kita menjadi 27 derajat. Kalau sholat sendiri belum tentu dapat di 5 pahala. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 belum tentu dapat 5 Pak. Nih kita buktikan Pak. Misal Pak, ini sejadah. Ya Pak ya, sejadah. Gak apa-apa kalau kapur Pak. Sholat. Allahu Akbar. Doa istiftah selesai, Al-Fatihah selesai, baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu. Kayaknya aku mau baca kulhu kok kulhu meneh sih. Wes orong iki mau.
Pernah Pak? Tandanya Bapak Ibu pernah sholat. Makanya Pak, jangan Bapak Ibu, aku juga pernah Pak. Makanya aku males Pak sholat sendiri nang omah. Males. Serius. Walaupun saya kiai, saya orang MUI, nggak mau Pak saya. Nggak ada jaminan saya dapat pahala Pak. Paksain sholat di rumah. Oh itu kan kalau Pak Ustadz, aku mah enggak Pak Ustadz, sholat itu harus khusyuk. Harus temenan, fokus. Kata anak muda. Allahu Akbar. Istiftah selesai, Al-Fatihah selesai, baca ayat selesai. Begitu rukuk, ya Allah, iki telu apa papat iki mau. Kok ya lali iki mu gara-gara mikirin utang iki mau ya. Wes. Pernah Pak? Sing ibu-ibu yang ngono salat. Allahu Akbar. Ya Allah, kompor urung dimatiin bledak iki kok. Mati kabeh keluarga. Halo? Benar? Tapi yang lebih parah lagi apa? Ada ibu-ibu Pak, pakai sejadah, di atas sejadah Mas, sholat, wusu. Pas kebetulan dino libur, subuh, Allahu Akbar. Rakaat pertama Pak dapat, begitu rakaat kedua, rukuk, ya Allah. Iki dino libur ya bojoku nang omah. Waduh, masa apa iki engko ya? Masa iwa anak ora seneng, ayam diopor ora nek santen. Sami Allah liman hamidah. Oh, mbok digoreng doyan kayane. Badan fisik di atas sejadah, tapi pikiran ke dapur. Nora percaya Pak, iris kupingku Pak jenengan. Nak jenengan kok kelalen golek ora ketemu, coba jenengan sholat, engkau ketemu Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, rongkok cik rombatang samsu nang kantong. Moga-moga enggak kegiles karo bojoku. Ya kan Pak? Makanya saya malas. Tapi kalau kita sholat berjemaah Bapak dan Ibu, imam enggak kusuk, makmum kusuk. 27 derajat. Makmum enggak kusuk, imame kusuk. 17 derajat. Umpama sholat maghrib Mas, imam mungkin karena masih banyak pikiran nggak fokus, imamnya nggak khusyuk. Begitu rakaat kedua mestinya kan duduk tahiyat akhir, tahiyat awal. Meneng ini bapak-bapak sinang buri, subhanallah, subhanallah, orang krungu, subhanallah. Woi nggak krungu woi, imamnya budek. Batal nggak ini? Yang ucap subhanallah tidak batal. Pak ngikutin imam. Makanya kalau jadi imam Pak, kupingnya sing sensitif. Aja sampai sing belakang subhanallah. Subhanallah. Wong dia menang subhanallah. Kok ribut sih sholat? Oh. Pak saya ngomong begini karena kejadian Pak. Ini kejadiannya di mana? Di Lampung Utara Pak. Waktu itu saya mampir sholat Jumat. Imamnya Pak, beliau ini udah sepuh, kayaknya umurnya sudah 80-an lah. Mungkin sudah ya agak-agak mungkin pikun Pak. Beliau jadi imam, saya di tengah sebagai tamu di situ kan. Tiba-tiba selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca surat Al-Ghasyiyah. Di tengah ayat dakne lali. Karena baca sunnah itu bukan rukun, mestinya nak lali disambung karo sing makmum juga enggak bodoh apal. Aku nang posisi nang tengah. Akhirnya apa? Bukannya malah langsung rukuk, enggak baca ikut juga wis sah, cuma baca separuh, separuhnya belum. Ini enggak Pak, balik kanan langsung ini. Ulang. Ulang. Sampai aku ndok ngene. Aku karo kancaku, apa? Salate dulang. Makanya ngene cerita Pak salat berjemaah kok imam gara-gara imam atau gara-gara apa yang salat batal Pak? Enggak Pak. Waktu di Pekalongan Pak ada imam subuh meninggal Pak waktu dia sujud. Salatnya terus dilanjutkan, diganti oleh yang lain, selesai salat barulah beliau diangkat, ternyata sudah tidak mengembuskan
napas lagi, berarti dia sudah meninggal. Begitu Pak. Makanya kalau yang di belakang imam, siji loro telu papat lima enam pitu, ini paling enggak orang yang siap menggantikan posisi imam. Sopo ngerti Ramadan kok cek traweh wetenge mules. Goro-goro dibuka karo somai. Wis tuwek kae somai. Maksa tekan kono ngimam. Lho kok sacet iki. Begitu wailil maghdubi alaihim waladdallin. Keluar dan di belakang Pak langsung ambil, kalau kosong kiri kanan merapat. Itu Pak dalam tata cara sholat menurut fikih, menurut ilmu Islam. Jangan malah begitu keluar maksudnya ngomong sing liya. Batal Pak. Akhirnya apa? Wes maju. Imamnya batal. Yang salah siapa? Makmum. Tuh, satu. Terus yang kedua, ibu-ibu nanti kalau sholat wajib maupun sholat taraweh, ketika imamnya itu lupa dari gerakan, ibu cukup tepuk tangan. Tepuk tangannya begini Bu. Gitu aja. Jangan begini. Tepuk pramuka. Makanya perlu pakai ilmu. Makanya ibu-ibu kalau sholat berjemaah, jangan sekali-sekali jenengan tanpa sadar, imam lagi dapat 2 rakaat, lagi baca ayat, karena nyamuk. Pasti imam Pak. Yang laki nggak ada yang mengingatkan, dikiranya ini ada yang salah, makanya tolong ibu jangan. Cuma saya juga pesan sama bapak-bapak yang imam, Pak Ketua Masjid, disepakati kalau sholat taraweh, nak iso Pak, jangan terlalu panjang bacaannya. Keloro juga jangan terlalu cepat. Ambil yang tengah-tengah. Sebab apa? Ibu-ibu iki tekone memang belakangan, tapi ngintip. Sopo imame? Wah, bapak iki meneh waduh. Nyesel. Mending ora mangkat iki. Lah tenan takbir wae. Allahu Akbar Tuhan. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Sabihis Tuhan, sabihiskan. Sampai jam piro ngikut tarawih. Sesuk diancam gak bakal mangkat. Loh, aku ngerti Pak. Makanya aku nak sholat tarawih untuk jatah jadi imam, saya nggak mau baca yang panjang-panjang, saya ambil jalan tengah. Tur juga kalau sholat tarawih Pak, jangan kebut-kebut. Ada Pak sholat super kilat. Betul? Jangan dicontoh Pak yang terjadi di Malang, di Jawa Timur. Ada sholat tarawih 21 rakaat, cuma 7 menit. Kalau aku nang kono Pak, gak bakal aku sholat. Awakku sakit kabeh, pegel. Piye jal sing meteng nang ngene ya Allah metu aku. Betul. Makanya sholat tarawih itu sholat santai. Yang muadzin alangkah cakepnya. Sallu sunnatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Makmum jawab, as-salatu la ilaha illallah. Baca Al-Fatihah enggak boleh satu napas. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, yang belakang. Nah, ini baru cocok. Ini kiye mauku. Selesai itu, wailil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul wallahu ahad, cakep meneh. Wis bacane enak, jelas, pendek, cocok. Tapi nak sing mau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak,
Makmum iku kan amin tergantung umpan imam. Contoh Pak, nak kula maca Fatihah jenengan amin ki nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak perlu dipandu, pasti amin ngono. Tapi nak aku baca Al-Fatihahnya satu napas, aminnya juga beda Pak. Terus ora perlu dipandu. Iya karena buru ya kan selain ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh. Ngono ya disambut karo si muadzin. Allahumma sholli 'ala Muhammad, maling. Apa sih kata muri maling. Ora rapal. Iki traweh apa megi-megi iki? Apa jeneng agama lain kayak delok wong Islam kelakuane. Nak bulan Ramadan, koyo wong keblung kabeh. Halo. Ini perlu tak sampeyan nih, Mas. Jujur wae lah jenengan sing setengah tua. Salat tarawih ya pengine ora terlalu cepat, ora pengin lambat kon. Nah minimal lah Pak, kalau sekarang Isya itu sudah mendekati malam, ya paling enggak maksimal setengah 9, bahkan jam 8:20 Pak selesai. Bapak aman. Maka Pak di Bandar Lampung ada beberapa titik, salah satunya di Polres Bandar Lampung. Saya saat ngisi ditulis itu kultum cukup 1 menit, gak boleh lebih. Kemudian yang imamnya Pak, kadang seorang hafiz, bacanya Pak pelan, maksudnya bacanya juga gak boleh satu napas, santai tapi cepet, jam 8:15 sudah selesai. Makanya bubar paling bisian. Masjid-masjid yang bubar kono bubar. Akhirnya apa Pak? Rame sing salat nang kono. Soale wong do ngerti kabeh. Ngendi? Kono. Oh cepet, oh enak. Kono piye? Yu amit-amit yu nang kono aku betah tenan yu. Oh men aku yo asam uratnya lho yu. Kapok aku nang kono yu. Memang kono kene wong alim-alim kabeh, tapi ora kuat aku. Bu, terus kalau jenengan mengkonak traweh, tolong ibu ojo sampai suarane jenengan krungu karo wong lanang. Apa meneh? Karena sholatnya sebaik-baik sholat wanita itu kan di rumah. Tapi kalau perempuan ke masjid tidak dilarang Pak. Tidak dilarang, boleh. Makanya kalau bapak, ibu-ibu terutama traweh, jaga auratnya, jaga mulutnya. Ojo mangkat jengko air wudu Pak saka kono iki wis ketara. Apa sing lanang salat? Ya Allah, rondo kae montok. Ganggu wong lanang, makanya wong itu kan salat nang omah. Makanya nek iso kok ngomah kon telkung. Tapi telkungnya si telkung sing ombo aja sing ketat kayak lipet, kayak apa lepet. Mlaku ngono. Sing lanang salat kebayang, ya Allah, bahenol ya Allah. Hei, Bu. Tor juga suaranya Bu dititeni karo apa jenengan wis ngerti salat kok malah engko sing lanang sapa sih rondo. Halo Mas, ini masukan Mas. Jenengan saya seneng sebagai orang yang pintar hadroh, iso sholawatan nggih, tapi aja lali Mas adzan. Kata Nabi, kalau seandainya adzan itu bisa diundi Pak, akan diundi, bahkan orang akan berebut Pak, walaupun dia jalan harus dengan merangkak dengan adzan. Tahu Bapak Ibu, Bu, kalau ibu punya suami, punya anak laki rajin adzan, maka orang yang rajin adzan di dunia, maka kelak di akhirat Pak, dia akan dapat 2 kebaikan. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, lehernya akan dipanjangkan oleh Allah. Wah medeni nang ngono Pak Ustaz. Kaya jerapah, iku jenengan enggak pernah taklim. Maksudnya hadis iku dipanjangan leher, maksudnya Bapak Ibu amit nggih, amit Arab iku geser. Pak, contoh aku khotbah nang mimbar, aku wonge pendek, iki batas mimbar. Nah aku pendek bisa kan gini kan. Oh sukanya monyet. Beliau nggak ngomong tapi aku bisa nerka hati nih kayak.
enak, leherku panjang Pak. Saya bisa begini, bahkan bisa mengakses semua, bisa kelihatan. Artinya Pak, dalam hadis itu dijelaskan, kalau semasa hidupnya orang laki-laki rajin azan di dunia, maka kelak di akhirat beliau akan banyak melihat wajah Allah dari semua sisi. Takon bojoku nara percaya. Saya Pak subuh tadi azan, jadwal saya Sabtu, Minggu, Senin. Kenapa? Karena saya pengen besok kenikmatan yang paling ternikmat penduduk surga apabila dia nanti melihat wajah Allah secara langsung. Ya bagaimana enggak Pak? Wong podo cek do turu aku ceklek. Banyu kering uripne tes towernya Pak udah penuh ceklek. Aku adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wajar kalau aku Pak datang ke rumah Allah lebih dulu. Suaraku mekik-mekik panggilan, memanggil orang untuk sholat. Tidak hanya mendapat pahala itu Pak. Kemudian ada orang datang subuh Pak yang sholat. Mestinya tadinya cuma 5, 10, satu baris Pak, satu sab. Gara-gara kita azan, suaranya enak, orang terbangun, tertarik, dapat hidayah, pergi ke masjid. Akhirnya 30 orang Pak. Berarti saya dapat 31 pahalanya. 30 saya undang dia datang. Dapat pahala dari dia, satunya pahala saya. Tuh. Jangan main-main Pak dengan azan. Tapi nang kene azan subuh, Bu, teko ora. Ya piye teko sing adzan Pak, untune tinggal 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Pak, apa salah sing adzan ngono? Saking sing duwite pirang-pirang, umur cek kuat, nyanyi cek kuat, cek enom ora gelematan. Coba nek sing adzan niku Pak dhewe. Oh. Longbar Allahu Akbar. Pak, jangankan Bapak Ibu, rondo tangi Pak. Ngintip. Bantung, suarane api, kapan bojone mati aku iso ganti ya. Amit mi amit. Bu, rondo tangi. Temene sing adzan ngono kuwi mau ujunge apa? Misu-misu. Mbah wis tuwa kedangkran ganggu wong turu. Musim adem-adem malah ajane guru. Ya ada salat. Ya ada fal. Are temomo Pak. Padha imam bosone ngono kuwi Pak. Jenengan kan ngene kan. Khairil maghdubi alaihim walad. Akhirnya gini apa? Ora tolin ngono sing sampean. Orang gemes tau jenengan. Makanya Bapak Ibu kalau sholat wajib memang dianjurkan Pak yang imam itu yang pertama hafalan Qur'annya lebih banyak. Sama-sama hafalan Qur'annya banyak. Enek wong loro, enek wong telu. Ditambah yang hafalan hadisnya. Podo-podo hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya podo. Dicari ya Bapak yang lebih sepuh. Yang lebih sepuh, oke podo. Dicari yang pertama dulu, yang dulu tinggal di sini, yang siapa pendatang paling awal. Tuh Pak. Tapi kalau kita sepakat, andaikan udahlah tahun ini suaraku sudah enggak ini lagi, bisiku udah kuat, golek sing nom-nom Pak. Nom kon imam Pak, insya Allah apalagi kalau dia seorang hafiz, hafal 1 juz aja sudah Pak, hebat. Anak suruh maju ke depan, terutama sholat sunnah. Semangat nanti masjidnya Pak, semangat nanti kita sholatnya. Tapi kalau udah tersepuh, bahkan gak pakai mic meneh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki cek roket pertama, cek perang-perang rakaat kapan rampung nang ini. Ya Allah jambolu meneh. Ya Allah nyesel urung isa-isa, urung manget sahur. Wis kapok aku lah sesuk, ora mangkat aku, moh aku mrene traweh nang omah. Jelas?
Yang kedua Pak, orang rajin ajan apa? Yang kedua, pahalanya Pak akan nanti kelak oleh Allah, orang ini Pak diberi tugas khusus untuk manggil orang untuk sholat. Maksudnya ini Mas, kenapa kok aku kelemacan? Umpamane dosaku enggak diampuni Gusti Allah, sholatku enggak diterima, ibadahku yang lain enggak terima, aku seko sholat karo adanku tak tegakne aku adan. Sopo ngerti dengan adanku pahalaku diterima Pak kali Gusti Allah, kan aku dapat perintah untuk memanggil orang masuk ke dalam surga nanti Pak di akhirat. Berarti siapa yang akan saya panggil? Satu, cita-cita saya Pak. Satu, yang pertama, kedua orang tuaku, kedua mertuaku, ketiga istri dan anakku, keempat keluarga besarku, kelima keluarga besar istriku, yang ketujuh orang yang pernah mendengarkan ceramah dengan aku, termasuk Bapak Ibu. Kalau saya duluan masuk surga, aku bisa panggil. Tapi manggilnya Pak, manggilnya yang enggak nama, mungkin jemaah. Malaikat, Ridwan, aku mau memanggil saudara-saudaraku untuk masuk surga. Malaikat Malik, apa enek nang kene? Enek Pak Ustaz siji, wong di wong umbul apa? Sido rukun. Enek siji Pak Ustaz ngopo? Lah mbiyen waktu Ustaz ceramah ngeyel dekne. Enggak ngrungokne tapi ngeyel. Nanti, tapi dia ikut ngaji. Ya wis, tolong malaikat Malik keluarkan dia dari neraka, masukkan dia ke surga. Kata Ridwan, ahlan wa sahlan, siap Ustaz, selamat datang. Pak, makanya Bapak Ibu, kalau seandainya nanti di surga Bapak duluan belum ditemukan aku, tolong Pak, aku dicari. Tapi nak aku disian Pak, insya Allah Bapak Ibu tak panggil wabil khusus ketua masjid. Keluru Pak Lurah. Ya ngapa Pak Lurah? Ya karena sholatnya kadang-kadang di masjid. Misal Pak Lurah. Ya, misal ini, engkau ratundang meneh aku engkau. Nah Pak, saya panggil Pak. Ya Allah, saudaraku yang ada di Sidomulyo, yang pernah pengajian di Sormero denganku, panggil ya Allah. Tapi yang datang Pak, kalau nggak datang jenengan dipanggil. Ini Pak Firman, ini Mbak. Malaikat, aku nggak kenal dia. Dia cuma ngaku-ngaku aja. Waktu itu nggak datang dia. Kenapa? Sibuk dagang. Tapi kalau yang datang Pak, insya Allah saya panggil. Amin. Allahumma. Ya Mas, iringi Mas. Ini sholawat terakhir. Engkau yang masa musiknya. Oke. Sholawatnya. Salatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Musik. Salatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil riya Allah. Tuh Pak, makanya Bapak aja sungkan Pak, adan Bu bojone kon adan kaya aku. Iki kon adan enggak sanggup daripada aku ngeblak. Adan enggak gelem tapi nenek pesta organ tunggal. Boom. Hadirin sekalian, saya akan coba menyumbangkan lagu untuk kesayangan kita semua. Semoga pengantin berdua menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Lagune Cecak Rowo. Rasa diringi.
Manuke jejak rawa. Nyekel mik ora gur ngene karo ngene kok. Masa enek ngono kuwi, tukang ngono kuwi enek, Mas. Ya teko bengi iki. Sing ndi wong iki? Nggo peciwan apa? Pak. Mbok nyanyi iki ya sing enak ngono lho. Ibu-ibu yang ngono. Lah aku tak nyumbang lah. Aku nak risih rasane nak kondangan enggak nyanyi. Wah nyekel mic gua anak. Apa coba? Bila ingin melihat di dalam kolam. Halo? Jangan Bu nyanyi ganti. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga. Tuh. Kan enak. Jangan dikira kiai nggak bisa nyanyi, kecil we nyanyi. Sing berat kuatan. Loh, jenengan mau ngrone lagu dangdut. Bisa aku. Bila kamu di sisiku, sing penting kan cengkok ketemu. Pret-pret rasa nyanyi. Gila Pak, wong Jawa iki piye wong Jawa jenengan. Wong Jawa ki rata-rata dengki, Pak. Enek wong anu sithik ngono. Aku iso bedal lebih elek. Mau bukti nak wong Jawa iku dengki amit palura. Coba nak bengi enek manuk muni, "Kek, ngalor." Ngidul. Lor mati, ngidul mati aku dhewe sing urip. Bejajuk iku, Pak. Betul ora, Mas? Dengki ora iku. Wong kondo mati dene urip dhewe. Halo? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Bu, nyanyi yang bagus. Anak soleh, cahaya mata, buah hati, belahan jiwa, terpancar indah dipandang mata, cerminan kalbu yang mulia. Cakep gak? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan itu kongkon beli tenan no. Ngono minta donga kiai. Ayo, Bu, guru-guru TK ajari anak-anak aja jenengan dihapusi lagu sampai dari dulu sampai sekarang, Pak. Lagu itu ternyata kita dibohongi. Apa coba? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Apa? Ulang. Merah, kuning, kelabu. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Beletus balon hijau, bedal mau nggak enak disebut balon hijau. Coba lihat tagin jenengan itu, ya kan? Dihapusi dewe selama ini. Ayo coba. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah, jingga, dan biru. Meletus balon hijau dan... Loh, yang hijau kan mau gak disebut. Betul. Ini kita gara-gara itu ganti dong. Apa? Lagunya. Halo? Siapa belum... Boleh pakai musik, Mas. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, kelak di akhirat akan mendapat laknat. Kan enak. Meneh. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, kelak di akhirat akan mendapat
Enak kan Bu? Makanya golek bojo kaya aku. Ya pinter ngaji, pinter adzan, iso ceramah. Gak, orang dibuka. Betul? Tapi buat apa wajah ganteng tapi nggak sholat? Buat apa wajah ganteng nggak pernah melebu masjid? Calon apa? Balik meneh kan? Wah. Woi. Udahlah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak mendengarkan saya sampai jam berapa kayaknya sanggup betah semua, nggak ada yang gelisah. Tapi kan saya juga harus pulang. Saya harus berjalan, mohon didoakan supaya saya diberikan lindungan sama Allah, selamat di perjalanan. Dan suatu saat tadi beliau insya Allah bisa ketemu lagi Pak Nggih. Tak tongakne panjang umur sedaya Pak Lurah, tak tongakne Pak Lurah. Sesuk nak korban kabari Pak aku. Wis tak sampai ke materi ini mau. Kabare wae Pak. Kabare wae, sing penting. Nggih insyaallah. Terus jenengan tak dongakne masyarakat temriki Pak, insyaallah dijauhkan dari mara bencana dan musibah. Dan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, bahkan hari ini Pak ada orang yang korban karena pesawat jatuh. Pesawatnya sudah ketemu, penumpangnya baru satu ketemu, masih banyak lagi yang belum ketemu. Ya, mudah-mudahan bisa ditemukan dan mudah-mudahan kita dipisahkan hanya untuk sementara oleh Allah. Nanti kita di surga bisa ketemu kembali. Bu, mau mlebu swarga? Jawab dhisik. Mau? Bapak mau? Bapak mau mati? Kalau Bapak nggak mati nggak bisa mlebu swarga, Pak. Karena syaratnya mati dhisik. Maka insya Allah saya doakan Bapak Ibu kalau nanti meninggal semua kita husnul khotimah. Semua kita husnul khotimah. Semua kita husnul khotimah. Dijauhkan dari su'ul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim maradan kulli sahabatir rasulillahi ajmain. Allahumma ya Allah, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah membimbing kami, mendidik kami melalui peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah. Masjid ini dikunjungi melimpah jemaah. Semoga semua jemaah malam ini mendapat hidayah darimu ya Allah. Mereka yang belum sholat malam ini bisa menegakkan sholat ya Allah. Mereka yang belum masuk ke masjid bisa masuk ke masjid ya Allah. Mereka yang setiap tahun belum berkorban tahun ini ya Allah, kaya dan mampukan ya Allah, agar kami bisa berkorban ya Allah. Ya Allah, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah memilih kampung kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau masih memberi keamanan, kedamaian, kesejukan kami antar kami semua rukun dan damai ya Allah. Alam kami masih bersahabat dengan kami ya Allah. Kami ya Allah sadar saudara kami di belahan Sumatera sana ya Allah, mereka dengan sekejap harus kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka rata dengan tanah. Baju yang ada yang melekat di pakaian ya Allah. Masa sekolah kemarin pun di hari pertama mereka tidak masuk beberapa hari. Mereka harus online. Mereka pun belum tentu punya biaya untuk pulsanya ya Allah. Kuotanya ya Allah, penderitaan yang sangat ya Allah. Jangan peristiwa itu cukup terjadi di sana, tidak terjadi di tempat kami ya Allah. Ya Allah, kami membayangkan andaikan di tempat kami terjadi gempa bumi, rumah kami tak rata dengan tanah, bahkan kami mungkin untuk membangun kembali
Rumah seperti hari ini mungkin kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah ya Rob, di bulan Rajab ini kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fi rajabana wasabana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kami. Karena dengan terbaik amal kami, karena bisa jadi ya Allah, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir untuk kami. Mungkin kami nggak ketemu Ramadan yang akan datang. Sebagaimana malam ini ya Allah, ada 1-2 jemaah kami yang duduk dulu dengan dekat dengan kami. Mereka mendengarkan ceramah peringatan Maulid Isra Mi'raj di hari besar Islam. Tapi malam ini sudah tiada. Mereka harus menghadap-Mu ya Allah, baik dalam kondisi siap atau tidak siap. Kematian sudah merenggutnya. Mau tidak mau diantarkan oleh jemaah kami ke liang kubur ya Allah. Ya Allah, jika takdir sudah sampai kepada kami ya Allah, jika usia mengakhiri kehidupan kami, mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan kami dalam keadaan syahid-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah, saat kematian itu tiba, pada saat kami sedang berdiri sholat di masjid ya Allah, pada saat kami sedang rukuk, pada saat kami sedang sujud, kematian itu menghampiri kami. Sungguh betapa bahagianya ya Allah. Kami meninggal dalam keadaan suci. Kami meninggal di tempat yang suci. Itulah harapan, impian dan cita-cita kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, ini bukan sholawat, tapi ini doa sebagai penutup. Karena Rasulullah menganjurkan di bulan Rajab ini kita suruh membaca doa. Tapi biar semangat, minta tolong diiringi dengan hadroh ya. Siap ya? Allahumma barik lana fi Rajaban wasabana wa balikna Ramadana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaban wasabana wa balikna Ramadana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaban wasabana wa balikna Ramadana wa balikna Ramadana. Amin. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Doakan kami sekeluarga panjang umur sehat. Panjenengan juga saya doakan panjang umur dan sehat. Tak tongakne wong kene dadi wong sugih kabeh. Sing kuat. Tak tongakne dadi wong sugih kabeh. Tidak ada yang miskin. Anak-anaknya rajin ibadah. Anak-anaknya soleh solehah. Kampungnya aman. Amin ya robbal. Alurah cekap semanten matur nuwun Pak Ketua matur nuwun. Subhanallah, itu ada anak-anak muda di sana ya. Oh, baru ketahuan saya. Maaf ya cewek-cewek. Saya tidak bisa menyapamu karena engkau di balik tembok ini. Ya, insya Allah. Ini nyapa ibu-ibu tua, insya Allah. Tapi kalian tak doakan jadi tua-tua yang solehah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.